Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita telah dipertemukan sekali lagi, diberi kesempatan yang sangat indah oleh Tuhan untuk bersama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Baik saudara dan saudari yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulaikan acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh acara ibadah kita ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita mempersiapkan pribadi kita untuk mengangkatkan pujian penyembahan kita, bahkan untuk mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini. Biarlah lewat daripada ibadah pada pagi hari ini, kemuliaan Tuhan akan memenuhi setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur, hormat kemenangan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini ya Bapa di surga, di atas kesempatan yang sangat indah ini yang telah Kau berikan bagi setiap pribadi kami Tuhan, dan Kau telah memberikan kami kesempatan nafas satu hari lagi untuk kami hidup memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami dapat hadir bersama-sama di dalam persekutuan acara ibadah, meskipun dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati kami Bapa untuk datang kepadamu Tuhan, datang di hadirat-Mu, membawa pujian, membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Bahkan kami juga ingin menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, urapi setiap tim yang terlibat pada pagi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, agar Roh Kudus akan melawati setiap jemaat Tuhan yang Kau kasihi, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang menyaksikan ibadah online ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, lewat pujian penyembahan-Mu pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus akan bekerja Bapa. Taruh roh pujian penyembahan, dan agar kami dapat di dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami berdoa juga pada pagi ini Tuhan Yesus, kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang coba menyelusup masuk di dalam acara ibadah kami Tuhan, yang cuma menghilangkan fokus kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat dan hancur segala kuasa iblis, agar keluar dari tempat ini, agar keluar daripada pikiran kami, dan agar keluar daripada hati kami yang cuma menghilangkan fokus kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dan kami dapat mengangkatkan pujian penyembahan kami dengan hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkatkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita, gunung batu, dan keselamatan kita. Haleluya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan
Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkatkan pujian penyembahan kita, kita angkatkan penyembahan kita, karena Dialah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan dan pujian daripada kita. Haleluya. Haleluya. Kita katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu akan selalu boleh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Memang benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Kami datang merendahkan diri kami dalam pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami mengangkatkan penyembahan kami dari hati kami di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima segala kemuliaan, hormat dan pujian daripada umat-Mu. Haleluya. Saudara yang kekasih, apapun keadaan kita pada hari ini, apapun pergumulan, masalah dan persoalan yang kita hadapi pada hari ini, yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan memiliki kemenangan. Yakinlah apabila kau menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, engkau akan mendapat kemenangan. Haleluya. Kita terus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh
Salam karo salam. Terima kasih kepada tim praise worship kita yang telah membawa kita dalam lagu pujian dan penyembahan. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan lagu-lagu pujian yang telah mereka bawa pada pagi ini. Ya. Sekali lagi ingin saya nyatakan salam kepada semua anggota Kairos di mana saja kita berada pada pagi ini. Selamat bertemu dalam kasih Kristus dan salam kasih dan salam rindu daripada saya dan keluarga yang di Kuala Lumpur. Kami sebenarnya sangat rindu ingin balik ke Miri, tapi entah apa boleh buat karena MCO yang sedang berlaku, program rencana itu terpaksa ditundakan. Namun saya doa dan berharap di mana saja saudara serta keluarga berada ketika ini, Yesus dan kehadiran Roh Kudus tetap beserta saudara-saudara sekalian. Dan di mana saja kehadiran Roh Kudus, disitulah ada damai, ada kesukacitaan. Amin. Haleluya. Setahun yang lalu dengan tidak dijangka-jangka, pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia, termasuklah negara kita. Akibatnya sangat dahsyat. There is so much death, there is so much fear, and there is so much uncertainty. Even our daily routine and life was interrupted. Kita sadar bahwa
banyak perkara yang kita ambil for granted ya. Kita ambil ringan selama ini. Seperti kebaktian di gereja, beribadah di gereja. Seperti kelompok sel misalnya. Seperti prayer meeting dan sebagainya. We tend to take this for granted. Tetapi bila pandemik ini datang, barulah kita sadar bahwa sangat penting semua aktiviti gereja itu, ya. Dan kita sangat rindu untuk bersekutu. Namun dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan pagi ini, nanti di sebalik semua ini ada hikmahnya. Rancangan dan tujuan Tuhan bagi umatnya pasti digenapi. Minggu lalu kita juga telah 2 minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Roland. Dia menyatakan tentang the coming of Christ, kedatangan Tuhan Yesus pada kedua kalinya. Kita sadar bahwa dengan tanda-tanda yang kita lihat pada ketika ini, kita adalah berada di ambang akhir zaman. Orang dulu mengatakan Maranatha, Yesus akan datang pada kedua kalinya. Dan minggu lalu Pastor Peter juga membawa firman Tuhan tentang orang Israel, di mana mereka menghadapi keadaan kekurangan air, di mana mereka berhadapan untuk membuat pilihan dalam hidup mereka, di mana dinyatakan mereka sangat berukut. Pada suatu ketika mereka melihat Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat, tetapi pada satu ketika lagi mereka kata, kenapa bawa kami keluar daripada Mesir, pada Egypt, untuk datang ke padang gurun ini, tidak mempunyai air. Kita melihat kali-kali di mana Tuhan telah menunjukkan mujizatnya. Oleh itu, keluarga Kairos yang saya kasihi, marilah kita terus kuat dan maju dalam iman kita. Satu perkara yang saya ingin tekan dan galakkan bagi keluarga Kairos adalah supaya setiap keluarga memperkuatkan misbah keluarga mereka ataupun family altar masing-masing. Saya galakkan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan malu-malu atau segan untuk membawa keluarga masing-masing untuk berdoa dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Inilah masa yang terbaik. Mungkin itu sebab Tuhan membenarkan perkara ini berlaku, supaya keluarga-keluarga yang dulu tidak dapat berjumpa bersama, sekarang boleh tinggal bersama di rumah mereka masing-masing. Ambillah peluang ini. Kurangkan multimedia, kurangkan WhatsApp, kurangkan handphone dan TV itu. Ambil lebih masa untuk bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai satu keluarga. Ingin saya nyatakan di sini saya bersyukur karena pada ketika ini keluarga saya sendiri boleh bersama-sama dalam satu rumah. Kami juga mengadakan kebaktian sendiri di dalam rumah. Kami juga mengadakan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga mengadakan jamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita berdoa dulu dan biarlah kita jemput Roh Kudus untuk menjadi pengajar kita, untuk bersama kita pada pagi ini. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami panjatkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhanlah punca kehidupan kami. Tuhanlah yang segala-galanya bagi kami. Tuhan, pada pagi ini
Saya doakan bagi setiap anggota Kairos, keluarga Kairos, di mana saja mereka berada pada pagi ini, biarlah Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan melawati setiap keluarga pada ketika ini. Apapun keperluan mereka, apapun yang mereka lalui, Tuhan saya doakan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan pada pagi ini, hamba-Mu, serahkan saya diri hamba-Mu ini Tuhan, dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, untuk membawa firman Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus, biarlah Engkau menerang firman Tuhan pada pagi ini kepada kami masing-masing, supaya kami terdorong, supaya kami diberkati, supaya kami diperkuatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Pada pagi ini kita akan belajar daripada buku Romans. Kita akan baca dari Roma 8:28 sampai 39. Sudah dalam rangka berapa minggu ini, I struggle with God. Saya bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan, apakah firman yang saya patut bawa? Ya Tuhan hendak untuk saya untuk bawa firman-Mu pada Kairos pada pagi ini. Jadi saya didorong untuk membaca beberapa hari ini, untuk menyelidiki buku Roma ini. Roma 8:28 dan 39. Saya harap di mana saudara-saudara berada, kita sama-sama melihat kepada buku Roma ini dan sama-sama kita belajar. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang berbicara dengan kita masing-masing. Ya. Bunyi firman Tuhan begini adalah begini. Ya. Ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Ayat 29. Karena dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya. Dan orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Ini satu favorite verse kita ya. If God is for us, who can be against us? Wow, haleluya. Ayat 32. Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Ayat 33. Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. God is the one who justifies us. 34. Siapakah yang mendapat mempersalah kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Yang 35. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Ini lagi satu ayat yang begitu menyenangkan hati ya. Kekacauan, kesusahan atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, karenamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. 37. Tidak. Dalam semua hal ini, kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Through all these things, we are more than conqueror through whom who love us. Dan 38. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan,
para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua katakan amin. Haleluya. Baik, sebelum kita mendalami ayat-ayat yang kita baca tadi, ingin saya sentuh sedikit tentang buku Roma ini. I would like to give an introduction, a little bit of instruction about the book of Romans. Ya. Buku Roma ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Most likely dari semasa dia berada di kawasan Macedonia Achaia, ya. Dan rupa-rupanya di semasa dia di Korin ada satu gereja Korin, kita paham, kita pun tahu tentang the Korin Church itu. Masa itu adalah merupakan trip yang ketiga yang dia buat dari Jerusalem, dan dia pergi ke Mediterranean area. Jadi sekarang dia di Korin. Kita lihat dalam ayat bab 15 ya. Di situ menyatakan. Jadi di sini Paulus ini sebenarnya pada tahun kurang lebih tahun 55 ya. Itu sudah berapa ribu tahun yang dulu ya. Rupa-rupanya semasa dia di Korin ini, dia telah tahu juga di Roma itu adalah gereja baru tumbuh di Roma. Gereja di Roma ini sangat berkembang dengan begitu cepat, kira sehat lah ya. Dan Paulus ini sebenarnya ingin nak pergi ke Roma, tapi pada ketika itu dia belum balik ke Roma dulu, karena dia ingin pergi ke Jerusalem. Bab 15 memberitahu kita di mana kita dibagi tahu gereja di Yerusalem pada masa itu sangat susah ya, sangat suntuk, sangat miskin ya, sangat miskin. Dan seperti yang kita lakukan di antara kita ya, bila seorang itu ada seorang yang susah, ada orang meninggal di keluarga mereka yang meninggal, kita berkumpul dana untuk menolong mereka. Begitu juga orang di Macedonia, saudara-saudara kita di Macedonia dan Achaia ini pada ketika itu. Karena mereka ini adalah satu kota yang berniaga ya, trading port. Jadi mereka ini sangat senang ya, banyak kaya. Jadi mereka telah mengumpulkan dana, dan Paulus di sini kita faham ingin membawa dana itu balik ke Jerusalem. Tapi ada satu yang resikonya, kalau dia balik ke Jerusalem mungkin dia dibunuh. Jadi sebelum dia pergi, dia tulislah surat buku ini kepada orang Roma. Karena pada satu hari yang akan datang dia ingin pergi ke sana, dan dia juga melihat gereja Roma ini membangun, dan dia melihat juga Roma ini adalah satu kota yang begitu strategik, di mana firman Tuhan akan berkembang pada hari yang akan datang ya. Dan juga sebagai tunjuk anja, sebagai guide bagi mereka, sebagai galakan bagi mereka. Itu sebab dia tulis buku Roma ini. Jadi bila kita melihat buku Roma ini, sangat dalam, sangat kaya dengan teologinya. Jadi saya galakkan semua kita ambil masa untuk baca buku Roma ini. Sangat penting ya, sangat dalam firman Tuhan ini dalam buku Roma ini. Jadi itu sebabnya saya ingin bawa kita dalam firman ini, dan ingin saya nyatakan juga ya, tidak lama sebelum sudah dia tulis surat ini, baru 7 tahun kemudian Emperor Nero ya membakalkan kota Rome masa itu ya. He burned the city of Rome, dan salahkan orang Kristen. Dia katakan orang Kristen yang membakar, sedangkan dia yang membakar. Jadi dari situlah penghinayaan,
the persecution start on the churches pada masa itu, ya. Pada 18 Jun tahun 64. Sekarang 2021, ya. Masa itu 64. Oke? Baik. Now, bila kita dari secara umumnya, bila kita melihat pesanan buku Roma ini, throughout the ages, dari zaman dulu, orang-orang Kristen dari Jerusalem pergi ke Roma sampai sekarang menghadapi banyak cobaan dan cabaran. Malah ada yang ditindas, ada yang mati, ada yang dibunuh, ada yang dibagi kepada lion, ya, singa, ada yang disalibkan dan dibakar, dan macam-macam yang dihadapi oleh orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Jadi mereka menghadapi banyak struggle, banyak discouragement, banyak injustice seperti hari ini. Mungkin ada di antara saudara juga yang menghadapi banyak financial difficulties, masalah keuangan. Ada yang masalah kesunyian, loneliness, masalah sakit, dan macam-macam lagi, ya. Jadi message buku Roma ini adalah Tuhan memberi kepastian dalam apapun kita alami, apapun kita lalui. Tuhan memberi kepastian bahwa Dia tetap bersama kita. Ada amin? Haleluya. Tidak kisah. God says He will always be with us. Now, flow of pesanan Paulus ini, flow of Paul message, secara ringkas. Kalau kita melihat kepada Roma 1:18, kita diberitahu di sana manusia di bawah hukuman dan kemukaan Allah karena dosa. God is under judgment because of sin. Roma 3:21, 5:21, manusia sangat perlu untuk menjalin hubungan yang benar dengan Allah dan untuk dibuat benar dan diistiharkan benar oleh Allah. Pesanan Roma 3:8-6, sangat perlu manusia perlu dibebaskan dari belenggu dosa yang membawa maut, kata Roma. Dosa itu membawa maut, kata Roma 6:1-23. Men need to be freed from the struggle of sin, for sin corrupt and lead to death. Dan bila kita masuk ke Roma 7:25, men need to be freed from the bondage of the law, for the law enslaved, condemn and strike helplessness within the heart. Manusia perlu dibebaskan dari belenggu hukum Taurat yang menghambakan, yang menghukumkan, dan yang membawa tidak ada harapan dalam hati kita. Dan apabila kita sudah sampai kepada bab 8, bab 8, ya. Ayat pertama berkatakan, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Atau demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara lihat dia punya flow. Flow pertama, kita berdosa, kita perlu dibenarkan dengan Tuhan. Kalau tidak, dosa membawa pada maut. Tapi bila sampai Roma 1, kita sudah terima Yesus, tidak ada condemnation lagi dalam Kristus. Jadi itulah sebab itu dari situ barulah kita pergi ke Roma 8:28 sampai 39. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita sekarang melihat kepada Roma 8 bab 28 sampai 39 yang sudah kita baca tadi, ya. Di dalam
Perhatikan ini, kita akan melihat 7 kepastian daripada Tuhan. Yang pertama, ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Di sini ada satu yang saya katakan big idea. Maksud saya di sini adalah it does not matter what you go through in the past, now, or even in the future. As long as you are in Christ, nothing, absolutely nothing, can stop God's blessing, plan and purpose to be fulfilled in your life. Walau apapun saudara pernah lalui, pahit atau manis, dahulu, sekarang, atau esok, pokoknya asal kita berada dalam Yesus, sungguh pasti tidak ada apa-apa yang dapat menghindarkan berkat-berkat Tuhan, rancangan, dan matlamat Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Kepastian yang pertama terdapat dalam ayat 28a. God work things out for those who love Him. Ataupun Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah janji Tuhan. Bila saya baca ayat ini, kita pun rasa sangat senang hati. Karena walau apapun yang berlaku, apapun yang kita lalui, Tuhan berkata di sini, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, God has determined to fulfill His purpose for you. Allah telah menentukan untuk mengenapi kehendaknya bagi kita yang percaya. Yang ketiga, Allah akan memuliakan orang yang percaya. Wow. Sudah kita terima kepada teman Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kita sudah katakan no to sin. Kita menjadi anak Tuhan. Kita akan ikut Yesus. Di sini dia mengatakan Allah akan memuliakan orang yang percaya. Ada amin? Ya, keempat, God has acted for the believer, not against him. Dalam segala sesuatu, Allah tentunya berpihak kita. Wow, saudara-saudari, apabila saya membaca ayat ini, kita sungguh diberkati. Kenapa? Kita mempunyai Tuhan Maha Kuasa, Maha Esa di sebelah kita. Jadi apapun kita lalui, apapun kita lakukan, biarlah kita mendapat kepastian ini, yaitu Allah dalam segala sesuatu, Dia tentunya berpihak pada kita. Seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya, saya akan coba ingin membuat yang terbaik bagi anak-anak saya sebagai bapak. Apalagi Allah kita, Tuhan kita. Ya, memang betul mungkin ada di tengah kita yang merasai dalam kesusahan, dalam cobaan yang kita alami. Mungkin banyak kita persoalkan, Tuhan, kenapa saya lalui semua ini? Walaupun saya telah membuatkan yang terbaik, tapi keputusan yang saya ingini tidak
menjadi nyata. Ya, betul. Kerap kali kita menghadapi perkara ini. Tapi ingat saudara, bukan semestinya kita mendapat sesuatu itu terseterusnya pada masa itu. Kenapa? Karena dalam perancangan Tuhan, the bigger picture that God give us, Dia akan menolong ataupun memenuhi yang kita ingin itu pada masa yang tepatnya, mengikut perancangannya. Itu sebabnya kata according to His purpose. Dan kelima, Allah tidak menghukum orang percaya. Christ does not condemn the believer. Ini satu kepastian yang Tuhan beri kepada kita. Apabila kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apabila kita telah mengaku dosa kita, dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 8 yang menyatakan, apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah adil dan setia sampai Dia mencucikan kita dari segala dosa kita. Jangan kita pula yang condemn kita sendiri. Saya faham ada setengah-setengah orang tuh, dia bawa perkara yang mungkin dia sangat menyesal. Karena zaman muda dia, karena dia terlibat dengan kawan-kawan, teman-teman yang membawa dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Diri sendiri yang susah mengampuni diri sendiri. Tapi Tuhan berkata di sini, apabila kita sudah mengakukan dosa kita itu, Tuhan tidak condemn kita lagi. Amin saudara. Haleluya. Ya, ke-6 dan ke-7. Dua kepastian, kurang lebih sama. Tapi kepastian yang ke-6, Allah sentiasa melindungi kita dari keadaan yang begitu susah dan dasar. Keadaan. Dan yang ke-7, Allah sentiasa melindungi kita dari pengalaman dan kuasa yang ekstrim atau dasar. Pengalaman dan kuasa yang dasar. Bila saya baca ayat 2 ayat ini, apabila saya memikirkan kepastian ayat ini, saya teringat satu cerita yang saya baru terima daripada kawan saya, yang saudara boleh lihat dalam YouTube. Cerita tentang seorang bernama Harrison Ojekba Okin. Harrison Ojekba Okin ini adalah seorang Nigeria, ya. Kita di Miri kita biasa dengan orang kerja offshore, ya. Kalau kita melihat pergi ke pantai, selalu kita melihat itu kapal Dayang Enterprise, ya, yang membawa pekerja-pekerja Shell atau Petronas ke platform. Jadi pada satu ketika 2 tahun 13, ya, kapal Harrison mereka ini, tugboat sebenarnya, pergi 32 km daripada pantai, ya, pantai Nigeria ke platform. Jadi mereka ini tugas mereka adalah untuk stablekan kapal ke platform. Jadi pada hari yang disebutkan ini, cuaca tiba-tiba berubah. Ada ombang, ada taufan yang begitu kuat. Jadi pendek kata, tugboat ini pun karam. Ini cerita betul, saudara. Kita boleh pergi YouTube dan melihat. Dan karam sampai dasar laut. Bayangkan satu lautan Atlantic Ocean itu, kapal tugboat ini tenggelam sampai dasar laut. Dalam atas kapal ini ada anak kapal 12 orang. Harrison ini merupakan seorang cook, ya, orang tukang masak. Jadi apabila dia berlaku itu, kapal itu karam, somehow dia dapat masuk dalam satu bilik kabin yang kecil, ya, yang milik engineer mereka.
Dan di situ ada pocket, air pocket, ya, air pocket. Jadi dalam situlah dia tinggal untuk menunggu orang untuk menyelamatkan dia. Air sampai dia punya hip, dia punya hip, ya, bahu, pinggang, sampai pinggang dia. Jadi selama 3 hari hanya setengah badan dia yang tidak masuk air. Bayangkan, dia di dalam kapal, dalam bilik kecil di dasar laut. Total darkness. Kegelapan yang penuh. Bayangkan apa yang datang dalam pikiran kita. Jadi pada ketika itu, dia berdoa. Saya pun dengar kesaksiannya dalam YouTube, TV. Dia berkata, doa Tuhan. Tuhan selama ini tiap kali berdoa, Tuhan telah menjawab doa saya. Tuhan selamatkan saya. Dan tiba-tiba dia teringat, sebelum itu berlaku, istri dia telah hantar message WhatsApp. Mazmur 54 ayat 1 yang menyatakan, selamatkanlah aku ya Allah dengan namamu, dan belalah aku dengan kekuatanmu. Selepas 60 jam, 3 orang dari South Africa diambil oleh company tersebut untuk siasat insiden ini. Dalam pikiran semua, mereka tidak ada yang hidup. 11 orang teman dia sudah semuanya dibukti telah meninggal. Jadi mereka ini datang recover the body untuk ambil mayat. Tetapi apabila 3 orang ini pergi menyelam, mereka terjumpa seorang yang hidup. Jadi bila tersentuh, melihat rescue mereka itu dari kabin yang penuh kegelapan di dasar laut. Ingat, dalam keadaan yang begitu suntuk, yang begitu susah, Tuhan boleh menolong kita. Pernah saya cerita tentang pengalaman masa jerebu yang tebar. Saya terbang dari Kuching pergi ke Miri dalam pesawat. Kita lihat di luar tak nampak. Hati pun berdebap, takut apa yang akan berlaku. Kiri saya seorang ibu berdoa, seorang Islamnya, Muslim. Seorang ibu di tepi saya, ibu yang Katolik pun berdoa. Tapi pada ketika itu saya masih ingat, saya senyum. Kenapa? Saya mempunyai kepastian bila masa belum tiba, apapun berlaku, saya tidak akan diapa-apakan. Selagi rencana Tuhan belum genapi dalam hidup saya. Haleluya. Itulah kepastian yang kita boleh dapat daripada Tuhan kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, mari kita balik kepada fokus kepada Roma 28. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan pergi dari 28 sampai 39, tapi sekarang kita fokus hanya ayat 28 karena kita tidak mempunyai cukup masa. Jadi, bila kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, di mana menyatakan everything work for good for those who love the Lord. Biasa baca sekali lagi ya. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Oke. Baik. Bila kita melihat kepada ayat 28 ini, yang pertama saya ingin bangkitkan di sini adalah perkataan works ataupun bekerja ini. Perkataan bekerja di sini merujuk kepada fakta di mana Tuhan bukan saja menguasai segala perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita.
Ya, dia menguasa. Tetapi dia juga memerintah di atas segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Maksudnya di sini, saudara-saudari, tidak begitu penting semada kita mengerti apa yang kita lalui pada ketika itu. That single event, whether we understand or not. Yang penting atau pokoknya adalah kita terus percaya dan mempunyai iman bahwa Tuhan pada penghujungnya, yang penting adalah penghujungnya, akan melakukan yang terbaik bagi kita. The overall plan of God, overall plan. If only we can just trust Him. Ya. Yang kedua, apa yang kita ingin sentuh tentang perkataan bekerja ini, Tuhan bekerja ini. Perkataan bekerja ini ataupun works ini datangnya daripada bahasa Yunani, Greeks ya. Dari perkataan sunergai, S-U-N-E-R-G-E-I, yang maksud to create and eliminate, place and replace, control and guide, arrange and influence. Artinya is a present action. Bekerja sunergai berarti mencipta dan memadamkan, menepat dan menukar, menguasa dan memimpin, mengatur. Perkataan ini sangat penting, mengatur dan mempengaruhi. Pada perkataan ini adalah in the present. Artinya tiap hari, tiap masa Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi rancangannya, kehendaknya bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Tuhan terus bekerja agar semua sesuatu akan berakhir dengan baik bagi kita. Tuhan juga menguasai hidup harian kita, atur dan mengatur semua sesuatu itu untuk kebaikan kita. Saya ingin memberi satu contoh. Baru-baru ini saya dengar ada seorang dalam masa COVID ini, dia hilang pekerjaannya. Jadi dia sangat risau, susah hati. Macam mana saya nak menyarankan hidup keluarga? Macam mana saya mau bayar bil, air, bil elektrik, bil telepon? Kan sekarang ini banyak betul bil ya. Jadi dia jumpa pastor dan pastor pun bawa dia berdoa. Kenapa pada masa ini saya hilangkan pekerjaan, katanya. Tetapi dalam 1 bulan kemudian dia telah diberi satu pekerjaan oleh satu company yang lain. Pekerjaan yang diberinya itu adalah kerjaan yang mempunyai tugas yang sama, same type of job. Tetapi bedanya, gajinya 3 kali ganda. Haleluya. Begitu cara Tuhan. Ya, kita tidak paham, tapi Tuhan have something better for us. Dan perkataan yang ketiga yang saya ingin sebutkan tentang ayat 28 ini adalah tentang perkataan good ataupun kebaikan. Dari Yunanina, perkataan ini adalah agaton. A-G-A-T-H-O-N. Bermaksud mean for our ultimate good. Ultimate good. Ataupun pada penghujungnya untuk kebaikan kita. Lagi saya katakan, kita tidak dapat melihat kepada masa depan. Who knows the future? Only God knows the future. Kita tidak mengerti sesuatu perkara yang kita alami atau lalui, apa kesannya atau hasilnya. Hanya Tuhan saja tahu. Oleh demikian, Tuhan ambil semua sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan jadikan semua itu pada penghujungnya sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi Tuhan tahu, ya. Oleh demikian, Tuhan ambil semua sesuatu. Artinya semua pengalaman apa yang kita lalui yang itu, yang terjadi dalam hidupan kita itu, dan jadikan semuanya itu sebagai satu package, supaya pada penghujungnya sesuatu yang terbaik akan terjadi bagi kita. Dan maksudnya tujuan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita akan digenapi. 1 Korintus bab 10:13 baca begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicupai lah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Yang ketiga, yang seterusnya dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, kata Tuhan. Ini adalah satu ayat, satu kataan yang begitu menyenangkan hati, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Tetapi ingat saudara, dalam semua hal ini, ingat, kita lihat ayat itu lagi. God work all things out for good only to those who love God. Artinya syaratnya adalah hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Semua janji-janji yang kita sebut tadi, seven assurance tadi, syaratnya hanya satu, that we love God. That we love God. Kalau kita melihat ayat ini daripada bahasa Yunani, perkataannya adalah for those who love God, everything will work for good. Kalau bahasa Yunani, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, semua akan bekerja baik. Big idea. Kalau seorang itu tidak mengasihi Tuhan dan tidak menyerah hidupnya pada Tuhan, bagaimana Tuhan boleh menolong dia? Saudara. Jadi apa yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kasih mengalir dari hati kita yang memilih untuk mengasihi Dia. Jadi kita menghadapi dua pilihan. Pilihan yang pertama, semada kita ingin menyerah hidup kita dalam kasih kepada Tuhan, atau kita memilih untuk terus mengambil hidup kita dalam tangan kita sendiri. Ingat perkataan, the words, call according to His purpose. It is God's glorious purpose of being saved from fall. It is God's glorious purpose that we all be saved from all the struggle and suffering of this life. Maksud saya di sini adalah kita harus memilih untuk menyerahkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Untuk penghujungnya, akhirnya, supaya kita menjadi seperti anaknya Yesus, so that we can be conformed to be like Christ. Amen. Haleluya. Jadi kesimpulannya, walau apapun kita alami atau lalui, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap dan setia dan terus berserta kita. Oleh itu jemaat Kairos, marilah kita sama-sama maju dalam iman, maju mengikut Yesus, maju untuk menjadi seperti Yesus, agar bila masa kita sudah tiba untuk berjumpa dengan Tuhan satu hari nanti, haleluya, kita sudah start well, do well, and finish well. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perangsang merigalakkan pada kami yang memperkuatkan iman kami. Tuhan, jikalau ada yang melalui banyak kesusahan pada ketika ini, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang menghadapi apa saja masalah, saya doakan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Tuhan, bagi yang sakit itu biarlah mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam kesusahan itu mungkin belum ada kerja, saya doakan dalam nama Yesus mereka akan diberi breakthrough dalam hidup mereka. Tuhan, saya serahkan semua anggota Kairos di mana saja mereka berada, bila Yesus dan kehadirat Tuhan terus ada dalam keluarga mereka. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.
my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now.